Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Lambaikan tangan saudara, yang kanan ke kiri, katakan shalom, shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita orang bersuka cita sebab Tuhan yang kita sembah menuntun kita sampai dengan hari ini. Amin. Berapa di antara setiap kita yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita. Wow. Lebih meriah lagi bagi Raja di atas segala Raja. Sorakan haleluya. Haleluya. Saja sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Di hari yang kudus-Mu. Kembali kayak umat-Mu boleh memuji menyembah Engkau. Bahkan setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Bila hadirat Tuhan yang sama melingkupi setiap kami di tempat ini dan jemaat-Mu di rumah-rumah. Kami percaya satu kami menyembah Engkau. Engkau adalah Allah yang hadir bagi setiap kami. Memulihkan kami, memberkati setiap kami. Kami sungguh bersyukur, kami siap mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita bersama-sama kita katakan, amin. Sekali kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sorakan haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, mari datang. Raja Maha Besar.
menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Lambaikan tangan kita sama-sama. Bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan sama-sama katakan. Dengan bersuka, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Boleh saya dengar suara jemaat GB Suropati dengan bersuka. Dengan puji Dia Tuhan Raja Maha. Oh, bersuka. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar, yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang terhebat bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, bagi keluarga kami Tuhan, bahkan bagi gereja kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita sore hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mari sama-sama kita ingat bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, pertolongan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pemeliharaanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami rasakan sungguh melimpah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami sungguh rasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau Tuhan senantiasa menyertai kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan selama-lamanya. Shikira baka takala bala 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 la 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 la. Shikira la 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 base. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat keteguhan iman yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Melewati setiap gelombang hidup kami, melalui setiap tekanan permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi sampai hari ini kami melihat bahwa Tuhan yang luar biasa tetap menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak saudaraku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus. Kami menyembah Kau di tempat ini Tuhan. Mulia nama-Mu, kami sembah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Kau mulia, Kau mulia. Domba Allah, mulia nama. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi, panggil nama Yesus saudaraku. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Setiap kita bisa berkata-kata di dalam riuh, sama-sama kita sembah Dia. Shikina makata kala bala 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 bala. Shikina makala bala 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 bala. Kina makaya la 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 la.
maka ya la ba 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 la. Jesus, Jesus. Kina maka la 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 la. Kina maka la ba la ba la ba la ba la 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 la. Jesus, Jesus. Kami angkat tangan kami tinggi dan kami katakan Tuhan, Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, Yesus, Yesus, domba Allah, mulia. Seridu saudara sendiri dengan segenap hati, angkat tanganmu katakan Yesus, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia nama, kami muliakan, mulia nama-Mu selamanya, mulia nama-Mu. Jesus, Jesus, oh Jesus, tempat ini Tuhan, satu nama yang kami agung-agungkan. Di tempat ini Tuhan, satu nama yang kami tinggikan, hanya nama Yesus. Biar dari mulut kami tidak pernah berhenti mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah. Hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan kami.
Syukur nama-Mu ya Tuhan melingkupi setiap kami di tempat ini dan di rumah-rumah. Biarlah nama-Mu yang agung itu Tuhan terus ada dalam pujian setiap kami. Jesus, ya Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami menghormati Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Jesus. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Satu-satunya Allah yang kita sembah, tidak ada Allah yang lain. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes, God Tuhan. Yes, God Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Saudara sendiri katakan, Yesus. Keinginan, ini keinginan kami Tuhan Yesus, seumur hidup kami Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat dan luar biasa bagi Allah kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk katakan keinginan dalam hidupku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan dalam hidupku hanya untuk menit. Mari kita kasih tepuk tangan pengagungan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai haleluya. Lebih lagi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya.
Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan, sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan, selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus selalu berdoa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Di sini, sebagai penyembah benar, kita diajarkan
bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3 ayat 8 dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat.
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die, A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Melihat semua ini, sekali lagi saya katakan, perlu adanya pencurahan roh dari atas, yaitu pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akan terus berdoa supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Hari-hari ini, di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga
terjadi. Sehingga amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui Unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, "Change destination, change destination." Waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya. Ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini, tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohanes 17 turun ke atas saya. Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan, "Ampuni saya Tuhan, kalau saya bersalah pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya." Tuhan menjawab, "Niko, selama ini kamu sombong, kamu arogan. Sekarang kamu harus melakukan dua hal. Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain. Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu National Prayer Conference di Gelora Bung Karno. Yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, "Kamu sedang puasa Daniel." Oh, jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton visi di transformasi, tiba-tiba saya menangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Indonesia akan mengalami transformasi. Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja, tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat. Selain itu, orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi, tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini?" Tuhan tidak menjawab.
Tetapi yang pasti banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang merindukan hal ini terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu. Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan pada waktu itu, di mana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity. Gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun. Semua ini akan mengakibatkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu,
satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Oh Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan gerejamu Tuhan menjadi satu, unity ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, gereja-gerejamu, agar mereka unity. Oh Tuhan, terima kasih, curahkan rohmu saat ini. Curahkan rohmu ya Tuhan, curahkan rohmu. Akan membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu langsung. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau bentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan, biar kami memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami bersyukur buat tahun baru, buat ulang tahun yang ke-11, buat daripada gereja ini. Kami percaya kami terus akan naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati apa yang dikerjakan dengan tangan kami, dibuat berhasil, terjadi penemuan jiwa yang terbesar dan terakhir atas gereja ini. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan karena kami mengasihi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
dalam hidupku, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Bapa, Kau memberkati kami ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, yang mau bersyukur buka kedua tangan kita, katakan kepada Tuhan, ya Tuhan. Benar Tuhan, benar Tuhan, Kau sangat baik. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.